Ya, 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19 dibaca Tre dan Misal. Misal dulu. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah penciptaan baru. Yang lama. Ya, pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran yang ke-12. Yang ke-12 yaitu tentang manusia baru selalu ingin berdamai. Ya, jadi kita itu adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang itu mendapatkan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Enggak semua orang. Ya. Coba kamu lihat di sekitarmu. Apakah semua percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Enggak. Ya, ada sebagian bahkan di dalam satu kelas yang percaya pada Tuhan Yesus cuma satu. Ya, makanya Bu Yola katakan tidak semua orang mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan itu pilihan yang memang Tuhan secara pribadi memilih kamu, memilih Bu Yola, memilih Tre untuk dijadikan anaknya. Apakah semua orang, Bu? Tidak. Kenapa enggak semua orang? Karena memang itu adalah istilahnya pemberian Allah secara cuma-cuma. Kalau pemberian secara cuma-cuma, misalnya nih Bu Yola mau memberi orang sedekah, ya, memberi sedekah. Apakah Bu Yola kira-kira boleh nggak milih mana yang Bu Yola kasih itu dan mana yang tidak? Boleh nggak? Boleh. Ya, misalnya nih ada 5.000 orang yang miskin. Bu Yola pilih 2.500 yang Bu Yola kasih, 2.500 yang lain tidak. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Ya. Alkitab mengatakan semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan dari Allah. Ada enggak satu orang di dunia ini yang tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa? Enggak ada. Bahkan bayi baru lahir pun dia sudah berdosa. Apa buktinya, Bu? Ya, Pak, kamu pernah dengar ayat Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut? Upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa pasti mati. Maut itu adalah kematian. Setiap orang yang berdosa pasti mati. Ya, ayat Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa pasti mati. Biar pakai bahasa agak tinggi ya, karena kamu sudah kelas 5. Ya, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa pasti mati. Kalau kamu tidak mau mati, maka jangan berbuat dosa. Ayo diulangi. Upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa pasti mati. Kalau kamu tidak mau berdosa, kalau kamu tidak mau mati, maka jangan berbuat. Masalahnya kamu dalam satu hari pernah nggak yang perbuatanmu yang tidak mengandung dosa? Pernah nggak kamu dalam satu hari tidak pernah berbuat dosa satu kali pun dalam satu hari? Pernah nggak? Nggak mungkin. Ya, kamu berpikir jorok, berpikir yang tidak baik, itu lo sudah berdosa. Ya, kamu memikirkan sebuah kejahatan, atau kamu merasa orang iki lo jembek aku, nggak suka aku, ada kebencian dalam hatimu, masuk dalam pikiranmu, itu sudah berdosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah melanggar perintah Allah. Apapun yang ditulis dalam Alkitab, ketika kamu melanggarnya, itu disebut dosa. Dosa dengan kesalahan beda nggak, Bu? Beda. Kalau kesalahan bukan berarti dosa. Kalau dosa sudah pasti kesalahan. Contohnya adalah kamu membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kesalahan itu biasanya kita melanggar perintah yang dibuat manusia. Sedangkan kalau dosa itu perintah yang dibuat oleh Allah. Ya, misalnya di dalam sekolahan ini, kepala sekolah mengatakan kalau kamu membuang sampah harus di tempat sampah. Nah, tiba-tiba suatu ketika kamu membuang sampah di jalanan, kamu membuat kesalahan enggak? Iya, tapi apakah kamu berdosa? Tidak. Kamu membunuh, salah enggak itu? Salah. Berdosa enggak itu? Berdosa. Jadi semua orang di seluruh muka bumi ini berdosa. Bayi dalam
bayi baru lahir dalam kandungan itu sudah berdosa. Buktinya apa, Bu? Buktinya ada nggak bayi yang belum dilahirkan sudah meninggal dalam perut? Ada. Ada nggak bayi yang baru lahir procot gitu ya, dia sudah mati, sudah meninggal? Ada nggak? Ada. Bukti dari apa itu? Dosa. Siapa tuh yang berdosa? Yang berdosa siapa? Bapak ibunya. Itu namanya ada dua. Ada dosa pribadi dan dosa warisan. Bayi yang baru lahir itu dia mendapatkan dosa warisan dari bapak ibunya. Ya. Jadi dosa warisan adalah dosa yang diturunkan ke bayi. Sedangkan dosa pribadi ketika bayi itu beranjak dewasa, dia melakukan dosanya sendiri. Terus si bayi beranjak dewasa, menikah, punya anak. Nah, anaknya pun tetap dikandung dalam dosa. Tuh. Ya. Jadi semua orang itu berdosa. Makanya semua orang berhak tidak selamat. Ya enggak? Semua orang berhak dapat hukuman. Termasuk Bu Yola, termasuk kamu semua. Ya apa tidak? Seharusnya. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, siapa? Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada siapa? Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Dalam kerajaan surga. Kenapa enggak semua, Bu? Enggak fair. Setiap orang yang berdosa harus dihukum. Ya enggak? Itu konsistensi Allah. Allah itu konsisten, tidak berubah. Ketika Allah mengatakan kalau kamu berdosa, kamu harus dihukum. Iya enggak? Kalau kamu berdosa, kamu harus dihukum. Masalahnya karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada manusia, Dia memilih beberapa dari orang yang berdosa itu untuk diselamatkan dan yang lain tidak. Allah nggak adil dong. Justru Allah tidak adil ketika Allah menghukum semua manusia yang berdosa. Justru Allah tidak adil ketika membiarkan semua selamat. Berarti sifat Allah yang konsisten atau tidak berubah tadi, itu hilang daripada Allah. Benar nggak? Ya, seharusnya Allah tidak berubah, tidak akan merubah apapun yang Dia pernah katakan. Ya, seharusnya. Kalau Dia tidak menghukum manusia yang berdosa, berarti Dia sudah merubah omongannya, merubah firman-Nya. Benar nggak? Ya, merubah firman. Dan Tuhan nggak akan melakukan itu. Tetapi karena Allah itu melihat bahwa manusia itu semua berdosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa di antara semua manusia. Akhirnya Tuhan memilih beberapa orang. Ditulis dalam The Book of Life, buku kehidupan, nama-nama siapa saja yang akan diselamatkan dan yang tidak diselamatkan. Ya, ada itu semua ditulis di situ. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Sensitif pelajarannya. Ya, itu yang terjadi. Jadi semua manusia ini berdosa. Tetapi jangan senang ketika kamu sudah ada namamu dalam The Book of Life. Kita punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya apa? Melakukan firman Tuhan. Tanggung jawab yang besar buat kita. Ya. Seorang yang sudah dipilih harus hidup baru. Seorang yang dipilih harus mau hidup baru. Hidup baru itu apa? Meninggalkan kehidupanmu yang lama dan menuju kehidupan yang baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu yang seperti apa, Bu? Yang ada dalam Alkitab itu yang dikehendaki Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan? Berat, Bu. Ya enggak? Berat. Saya enggak bisa lakukan ini. Ingat pelajaran yang lalu. Roh Kudus penolongku.
Tanpa Roh Kudus dalam hatimu, kamu gak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan gak akan pernah melepaskan kamu dengan selepas-lepasnya, tidak. Ya, gak akan Tuhan sekejam itu, tidak. Tuhan milih Tre, pilih kamu Tre, Tre. Ya, Tuhan pilih Tre, tak pilih. Setelah itu Tre tak kasih Alkitab, taruh, dikasihkan, jepret, ini Tre, tak kasih Alkitab Tre. Setelah itu, setelah Tre dapat Alkitab, apa yang terlakukan? Ya sudah, Tuhan aku kaya apa? Murid tanpa guru oleng enggak? Oleng lah. Ya lepas ya ribet. Murid tanpa guru oleng enggak? Oleng. Sama kayak kamu. Kamu dipilih jadi anaknya, cuma dikasih buku tok, disuruh pelajari. Susah enggak? Susah. Makanya ada Roh Kudus dalam hatimu. Kamu percaya sama Tuhan Yesus Kristus dengan mulutmu, dengan hatimu. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Kamu dipimpin. Ya. Kamu harus meninggalkan hidupmu yang lama, sesakit apapun itu. Kadang ketika kita meninggalkan sebuah kebiasaan yang memang sudah jadi kebiasaan kita, new normal nih, kita yang nggak biasa pakai masker tapi dipaksa pakai masker, kita yang sebenarnya makhluk sosial tapi dipaksa untuk jaga jarak, susah nggak? Susah. Tapi ingat, Roh Kudus penolongku, Tuhan yang akan membawa kita untuk melakukan itu semua. Ya. Menjadi manusia baru adalah suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah dipilih. Menjadi manusia baru, bertobat, meninggalkan hidup yang lama menuju kehidupan yang baru yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kamu sudah menjadi manusia baru, kamu harus menjadi pembawa damai. Manusia yang membawa damai adalah manusia yang senantiasa pengen hidupnya itu harmonis, nyaman, tentram, gak mau bertengkar. Itu manusia baru. Coba sadari dalam dirimu, apakah kamu sudah seperti itu? Kalau kamu belum seperti itu, lebih dekatlah lagi dengan Tuhan. Coba selalu merespon Roh Kudus dalam hatimu. Ya, kadang ketika kita itu ingin melakukan sesuatu hal yang berdosa, kita tahu itu dosa. Tapi kita tuh, aduh Tuhan, aku ingin lakukan itu. Aku butuh Tuhan lakukan itu. Padahal kamu nggak sadar Roh Kudus dalam hatimu itu jangan memberikan pengertian seperti ini, pengertian. Kamu pernah nggak kayak gitu? Ketika kamu mau berbuat dosa, tiba-tiba ada dalam hatimu itu kayak seakan berkhotbah sendiri gitu. Pernah nggak? Pernah. Ya, Bu Yola sering alami itu. Apalagi Bu Yola sudah seusia ini, ya, mengalami hal seperti itu tuh sering. Tapi kalau daging kita yang kuat, kalahlah Roh Kudus. Ya, tapi kalau Roh Kudus kita yang kuat, kita nggak akan jadi melakukan hal dosa. Ya, meresponi Roh Kudus dalam hatimu, dalam hidupmu. Jangan dianggurin. Ada Roh Kudus loh. Percaya nggak? Percaya apa nggak? Loh, ada. Kamu percaya sama Tuhan Yesus Kristus nggak? Percaya. Siapa yang buat percaya? Roh Kudus lah. Nggak ada yang lain. Ya, apa luar biasanya Tuhan kita dalam kehidupan kita. Ini adalah, ya, Roh Kudus itu penolong yang Tuhan maksud dulu. Roh Kudus itu penolong yang Tuhan maksud dulu. Iya. Biola kemarin sudah menerangkan soal Allah Tritunggal? Sudah ya? Oh, kamu belum? Ini belum. Wah, berarti seberapa Pak? Ya, manusia yang baru pasti ingin berdamai. Ya. Dan kedamaian itu akan membawa kenyamanan, keharmonisan dalam kehidupan kita. Ya, dan puncak perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan adalah saat Dia mati di atas kayu salib. Jadi tandanya, 3 tanda sebelum Tuhan Yesus meninggal adalah yang pertama, gelap gulita. Ya. Kedua, gempa bumi. Ya. Ketiga, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Oh, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Jadi dulu itu bait Allah itu ada sekat-sekatnya, nah.
sekat-sekatnya. Dan yang terakhir itu ada tabir, kayak semacam tirai. Ya, kelambu. Nah, tirai ini adalah pembatas ruang doa dengan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini adalah tempatnya para imam, karena disitulah nantinya pertemuan antara imam dan Allah. Ya, disebut ruang Maha Kudus. Dan tidak semua orang bisa masuk ke ruangan itu kalau bukan imam. Nah, tanda ketiga sebelum Tuhan Yesus meninggal dunia, mati di atas kayu salib adalah tabir bait Allah itu terbelah jadi dua. Jadi tirainya itu terbelah. Maksudnya apa? Ya, tahu ya, pernah tahu ya filmnya. Ya, maksudnya apa kayak gitu? Maksudnya adalah hubungan antara Allah dan manusia kembali utuh. Dulu dipisahkan oleh apa? Dosa. Ya, dipisahkan oleh apa? Dosa. Di manusia dengan Allah tidak bisa berdamai karena dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, tanda ketiga adalah tabir bait Allah atau tirainya itu terbelah jadi dua. Sret. Ya, terbelah. Lalu hubungan antara Tuhan dengan manusia kembali. Itu adalah proses pendamaian yang teragung, terbesar yang Tuhan lakukan dalam dunia ini. Ya. Nah, akhirnya kamu bisa berdoa secara langsung dengan Tuhan. Terserah kamu. Ketika kamu sekolah, ketika kamu di jalan, terserah kamu. Kalau dulu enggak bisa karena ada penghalangnya. Kalau kamu mau berdoa minta sesuatu, bilang ke imam. Berdoa secara langsung susah, kamu gak akan didengar sama Tuhan. Tapi kalau imam yang ngomong didengar. Makanya ada tirainya, pembatas antara ruang doa dengan ruang Maha Kudus. Ya, ada tirainya. Nah, kita harus menjadi pembawa damai. Yesus sudah berada di dunia ini selama 33 tahun. Dia juga sama sekolah seperti kita waktu itu. Nama sekolahnya adalah Betalmud. Tapi pada usia yang ke-30 tahun, Yesus baru menjadi seorang nabi, seorang guru yang besar, yang dicari oleh banyak orang, itu Yesus. Ya, sehingga dia menyelamatkan banyak orang, membuat orang percaya kepadanya. Dia melewati karyanya pada waktu selama 33 tahun, dan puncaknya adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu puncak dari pendamaian antara manusia dengan Allah. Dan tugas kita adalah ketika Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Allah, kita juga harus menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Jangan suka bertengkar, jangan suka gontok-gontokan dengan sesama kita. Ya, jangan suka melakukan hal-hal yang tidak baik dengan sesama kita. Kita adalah manusia baru, kita harus menjadi pembawa damai. Ya, nah Tuhan sudah mendamaikan kita. Kenapa sih kita harus jadi pembawa damai? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mendamaikan kita dengan Dia. Ya, kita sudah diampuni. Ya, sudah diampuni, masa kita nggak mau mengampuni sesama kita? Ya, Tuhan sudah ngasih kita kerajaan surga, masa kita nggak mau ngasih yang terbaik buat sesama kita? Ya. Dan ini ada sebuah cerita di dalam kitab Filemon. Nah, nggak usah dibaca ya, langsung aja dalam kitab Filemon. Jadi ada seorang yang bernama Filemon dan dia punya pembantu namanya Onesimus. Ya, Onesimus ini adalah seorang yang sangat dipercaya oleh Filemon. Tapi suatu ketika si Onesimus, ada itu di buku paketmu ya. Suatu ketika Onesimus ini ketahuan mencuri. Nah, ketahuan mencuri. Arti Filemon adalah yang baik atau sopan. Ya, atau yang patut dikasihani. Karena Filemon ini memang seorang yang dikenal baik. Nah, ketika ketahuan si Onesimus ini dia mencuri, ya, akhirnya Paulus menuliskan surat kepada Filemon supaya Filemon ini berdamai dengan Onesimus. Apakah Filemon lakukan? Ya, akhirnya Filemon berdamai dengan Onesimus. Dan Rasul Paulus ini
Berjanji ia akan membayar semua ganti rugi akibat perbuatan Onesimus di masa lalu, karena Onesimus pernah mencuri barang milik tuannya. Ya, ini pembawa damai. Jadi Rasul Paulus ini membawa damai bagi Filemon dan Onesimus. Jadi Filemon ini dinasihati oleh Rasul Paulus bahwa kamu harus menjadi pembawa damai sekalipun kamu pernah dijahati sama orang. Ya, memang semua orang nggak baik termasuk kita. Kita juga pernah berbuat dosa. Kita nggak suci-suci amat. Makanya ketika ada orang yang berbuat dosa, jangan selalu menghakimi mereka. Selalu ada sebab. Ya, kenapa orang seperti itu? Jadi pembawa damai bukanlah suatu hal yang mudah buat kita. Ya, pasti susah. Menjalani itu semua nggak semudah kita ngomong. Nggak semudah Biola ngomong. Ya, karena ini Biola tertampar sendiri. Ya, tidak mudah buat kita. Tetapi yang harus kita percayai adalah Roh Kudus itu akan memampukan kita melebihi apapun yang jadi kemampuan kita. Ya, Tuhan nggak akan pernah ngasih pencobaan di luar kemampuan kita. Tetapi kalau itu di luar, berarti Roh Kudus yang kerja, bukan kita. Amin. Keren yuk kata-kata Biola.